Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Irsyadul Barkah dengan NIM 1123011 dari Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Syekh M. Jamil Jambe Bukit Tinggi. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita mulai dengan sebuah kejujuran yang mungkin jarang dibicarakan secara terbuka. Kita hidup di era di mana status seolah menjadi validasi utama kebahagiaan. Buka media sosial sebentar saja, kita langsung disuguhi konten pasangan yang terlihat sempurna, kado-kado mewah, hingga kata-kata yang manis, yang bikin siapapun merasa ingin berada di posisi seperti itu. Ada tekanan yang tidak kasat mata, tekanan yang berbisik di telinga kita. Apakah aku ketinggalan? Atau ada yang salah denganku karena aku masih sendiri. Akhirnya banyak dari kita yang terjebak dalam hubungan asmara yang bukan karena benar-benar siap, tapi karena takut dianggap tidak laku. Kita mencari pacar hanya untuk mengisi kekosongan, mencari pelarian dari rasa sepi, atau sekedar ingin punya teman cerita. Tapi pernahkah kita berhenti sejenak dan bertanya, apakah ini yang benar-benar kita butuhkan sekarang? Atau jangan-jangan kita sedang menukarkan masa emas kita dengan sesuatu yang sebenarnya bisa menunggu? Mari kita bicara soal energi. Masa muda adalah masa fase di mana otak manusia berada pada puncak kejayaannya. Artinya, kita paling cepat belajar, paling kuat bereksplorasi, dan paling punya banyak waktu untuk melakukan kesalahan lalu bangkit lagi. Pikirkan tentang ini. Hubungan asmara, terutama di usia muda, adalah salah satu penguras energi emosional terbesar. Saat kamu jatuh cinta, otakmu dipenuhi oleh dopamin. Tapi saat ada konflik, dan pasti akan ada konflik, energi itu berubah menjadi stres, kecemasan, dan hilangnya fokus. Bayangkan jika energi yang sangat besar itu dialokasikan ke tempat yang lain. Bayangkan jika waktu yang kamu gunakan untuk berdebat di telepon sampai larut malam atau galau menunggu balasan pesan dialihkan untuk membangun sebuah karya. Entah itu belajar, menulis buku, belajar instrumen musik, dan memahami instrumen investasi. Banyak lagi hal yang menjadi positif ketika kita mencarinya. Dunia tidak butuh satu lagi pasangan remaja yang pamer kemesraan di internet. Dunia butuh anak muda yang kompeten, yang punya visi, yang jiwanya sudah selesai dengan dirinya sendiri. Menjauhi pacaran bukan karena berarti kamu antisosial, itu berarti kamu sedang melakukan manajemen energi yang cerdas. Kamu sedang memilih untuk tidak membuang amunisimu untuk pertempuran yang belum waktunya. Banyak orang yang masuk ke sebuah hubungan tanpa tahu siapa diri mereka sebenarnya. Akhirnya apa? Mereka menjadi bunglon. Mereka mengikuti hobi pacarnya, cara berpakaian pacarnya, bahkan standar kebahagiaan pacarnya. Mereka kehilangan kedaulatan diri. Masa single atau masa tanpa pacaran adalah masa di mana kamu bisa menjadi egois secara positif. Ini adalah waktu di mana kamu bisa bertanya pada dirimu sendiri, apa yang sebenarnya aku sukai? Apa prinsip hidup yang tidak bisa aku tawar? Apa sih impian besarku 10 tahun ke depannya? Jika kamu sudah tahu siapa dirimu, kamu tidak akan mudah goyah oleh pengaruh orang lain. Kamu akan menjadi pribadi yang punya prinsip dan tahu tidak apa yang menjadi menarik dari orang yang punya prinsip. Mereka punya daya tarik yang berkelas. Mereka tidak perlu mengejar karena kualitas dari mereka akan menarik orang yang bersetara di kemudian hari. Ingat, hubungan asmara yang sehat hanya bisa dibangun oleh dua orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Jika kamu mencari pacar untuk menambal lubang di hatimu, kamu hanya akan menciptakan hubungan yang saling ketergantungan yang beracun. Selesaikan dulu urusanmu dengan dirimu sendiri, baru kemudian undang orang lain untuk masuk kepada kehidupanmu. Mari kita bicara pahitnya. Berapa banyak hubungan di usia muda yang benar-benar
berujung kepada pelaminan. Secara statistik sangat kecil. Sebagian besar hanyalah pelatihan patah hati yang sebenarnya tidak perlu kamu jalani jika kamu tahu cara menjaga hati. Patah hati di usia muda itu mahal harganya. Harganya adalah waktu yang hilang, nilai pelajaran yang menurun, hubungan dengan orang tua yang merenggang karena terlalu fokus pada pacar, dan trauma emosional yang terkadang dibawa sampai dewasa. Coba lihat dari sudut pandang investasi. Apakah masuk akal jika kamu menginvestasikan seluruh perasaan, waktu, dan materimu pada sesuatu yang kemungkinan gagalnya di atas 90%? Tentu tidak. Secara logika bisnis, maka hidup pun lebih bijak jika kamu menginvestasikan hal-hal tersebut pada aset yang pasti naik nilainya, yaitu diri kamu sendiri, pendidikanmu, kesehatan mentalmu, dan kedekatanmu dengan keluarga. Keluarga adalah mereka yang akan ada saat kamu jatuh. Tapi seringkali saat seseorang mulai berpacaran, orang tua dan saudara adalah orang pertama yang dikesampingkan. Ini adalah kerugian besar yang seringkali disesali di belakangan. Jadi apa kesimpulannya? Menjauhi pacaran bukan tentang menjadi manusia yang dingin atau tidak punya perasaan. Justru sebaliknya, ini tentang sangat menghargai perasaanmu sehingga kamu tidak ingin memberikannya kepada sembarang orang di waktu yang salah. Ini adalah tentang persiapan. Seperti seseorang atlet yang berlatih bertahun-tahun demi satu pertandingan besar, kamu pun sedang berlatih, kamu sedang memantaskan diri. Suatu saat nanti, ketika kamu sudah mandiri, ketika pikiranmu sudah matang dan jiwamu sudah tenang, kamu akan bertemu dengan seseorang yang juga melakukan hal yang sama. Kalian bertemu bukan sebagai dua orang yang saling mencari pegangan karena takut jatuh, tapi sebagai dua pribadi yang sudah berdiri tegak di atas kaki masing-masing dan memilih untuk berjalan berdampingan. Jangan takut disebut tidak laku. Takutlah jika kamu terlihat laku, tapi sebenarnya kamu sedang kehilangan masa depan. Banggalah menjadi anak muda yang punya kendali atas nafsunya, punya visi atas waktunya, dan punya kehormatan atas dirinya sendiri. Masa depan tidak menunggu mereka yang sibuk dengan urusan cinta monyet. Masa depan adalah milik mereka yang hari ini berani berkata tidak pada pacaran dan berani berkata ya pada impian yang lebih besar. Mungkin terima kasih karena sudah memilih untuk mendengarkan. Dan ada yang lebih penting, terima kasihlah karena sudah memilih untuk berproses menjadi versi terbaik dari dirimu sendiri.